Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, guru di SMK Negeri 1 Gundulan, Kabupaten Blora, akan share tugas baru guru mulai 2025 di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini tugas baru guru mulai tahun 2025. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tugas utama guru di tahun 2025 ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 bahwa di bab 3 tentang tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan, pasal 7 menjelaskan bahwa tugas jabatan fungsional guru meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, terus kemudian pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas tambahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini tugas utamanya tetap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan, serta tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di tahun 2025 ini, mulai tahun ini, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. 7 kebiasaan ini yang akan ditanamkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita mulai tahun 2025 ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kita bangsa Indonesia mempunyai tripusat pendidikan. Yang pertama adalah orang tua atau wali murid, kemudian adalah guru dan sekolah, serta masyarakat. Tripusat pendidikan ini harus berkolaborasi mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. Karena kalau tidak berkolaborasi dilakukan oleh salah satu komponen saja, maka akan kurang maksimal hasilnya. Jadi orang tua mempunyai peran, guru dan sekolah mempunyai peran, masyarakat mempunyai peran. Harus berkolaborasi secara maksimal untuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sekarang adalah bagaimana peran pendidik dalam menerapkan 7 kebiasaan tersebut. Ini yang pertama adalah peran pendidik dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi. Di antaranya, yang pertama adalah pendidik harus memberikan contoh. Datang lebih awal setiap hari. Syukur-syukur bisa lebih pagi daripada peserta didik. Harus memberikan contoh seperti itu dan menyambut peserta didik di gerbang satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik dapat menjelaskan tentang pentingnya bangun pagi. Bagaimana pentingnya bangun pagi itu untuk kesehatan, untuk keberhasilan akademik, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pendidik dapat memulai pelajaran dengan kegiatan rutin yang menyenangkan, seperti memotivasi dan membuka semangat untuk melaksanakan pembelajaran, dan ice breaking juga olahraga ringan. Selanjutnya yang keempat, bahwa pendidik dapat mengajak peserta didik berdiskusi tentang pengaturan waktu, bagaimana waktu belajar, waktu bermain, waktu menyelesaikan tugas, waktu tidur, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kelima adalah pendidik dapat menggunakan teknologi dengan cara yang kreatif untuk peserta didik yang mungkin kesulitan bangun pagi. Misalkan penggunaan HP, penggunaan alarm, dan lain sebagainya. Yang keenam, pendidik perlu memastikan suasana di kelas terasa nyaman dan menggembirakan untuk peserta didik. Yang ketujuh, pendidik perlu memberikan penghargaan atau apresiasi kepada peserta didik yang bangun tepat waktu, yang bangun pagi tepat waktu, untuk mengikuti
kegiatan pagi dengan penuh semangat dan memberikan apresiasi sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu bagaimana peran pendidik dalam menerapkan kebiasaan beribadah. Kebiasaan yang kedua, yaitu kebiasaan beribadah, pendidik mempunyai peran. Di antaranya yang pertama adalah pendidik harus memberikan contoh yang baik dan konsisten dalam beribadah. Oke. Kalau guru tidak memberikan contoh yang baik dalam beribadah, nanti peserta didiknya harapan untuk mencontohnya semakin berkurang. Terus kemudian yang kedua adalah pendidik perlu memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya beribadah, hikmah dari ibadah, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah pendidik dapat mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang manfaat beribadah. Secara teoritis berdiskusi manfaat, syarat, rukun dan macam-macam tentang beribadah, baik itu ibadah mahdzah maupun ibadah ghairu mahdzah. Kemudian yang keempat, pendidik dapat menerapkan pembiasaan di awal kegiatan pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan beribadah seperti tadarus bagi yang beragama Islam, sholat duha dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pendidik dapat menjelaskan hubungan antara ibadah dengan prestasi, karena ada hubungan antara ibadah dengan prestasi. Yang keenam, pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam mata pelajaran yang diampunya. Kemudian yang ketujuh, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan kebiasaan beribadah melalui sesi berbagi di kelas. Masing-masing siswa bisa secara bergantian berbagi bagaimana kebiasaan beribadah. Terus kemudian yang kedelapan, pendidik dapat mengajarkan nilai-nilai ibadah dalam konteks kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kesembilan, pendidik perlu memberikan pujian dan apresiasi kepada peserta didik yang tekun melaksanakan ibadah supaya lebih termotivasi lagi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga yaitu peran olahraga. Maka pendidik mempunyai peran dalam menerapkan kebiasaan olahraga. Yang pertama, pendidik perlu berperan aktif dalam kegiatan olahraga dan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang kedua, pendidik dapat melibatkan peserta didik untuk memilih olahraga-olahraga yang disukainya. Kemudian, yang ketiga, pendidik dapat menjelaskan manfaat olahraga secara ilmiah yang relevan. Kemudian yang keempat, pendidik dapat mengajak peserta didik untuk memulai kegiatan rutin dengan olahraga yang ringan. Yang kelima, pendidik dapat menggunakan media sosial untuk mengadakan kampanye tentang olahraga. Terus kemudian yang keenam, pendidik dapat mengadakan program olahraga di luar satuan pendidikan. Misalkan kegiatan alam, terus hiking, susur sungai, mendaki bukit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, pendidik dapat mengajak peserta didik untuk membuat catatan kebugaran pribadi dan jurnal olahraga aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, bagi peserta didik yang kurang percaya diri dalam berolahraga, maka pendidik dapat memberikan pilihan olahraga non-kompetitif seperti yoga, latihan kekuatan ringan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, pendidik dapat menerapkan hari tertentu setiap minggu untuk kegiatan olahraga rutin bersama-sama. Kemudian yang kesepuluh, pendidik perlu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada peserta didik yang rutin dan rajin berolahraga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk kebiasaan yang keempat, yaitu kebiasaan makan sehat dan bergizi, maka peran pendidik dalam menerapkan kebiasaan makan sehat dan bergizi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik dapat memberikan contoh baik makanan maupun minuman yang sehat dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pendidik dapat mengajarkan secara lebih mendalam tentang nutrisi, metabolisme, cara tubuh memproses makanan yang sehat bagi tubuh kita.
Kemudian yang ketiga, pendidik dapat mengajarkan cara membaca label nutrisi kemasan kesehatan, makanan-makanan yang berlabel. Kemudian yang keempat, pendidik dapat mengadakan kegiatan memasak sederhana seperti membuat salad dan makanan ringan lainnya yang sehat. Kemudian yang kelima, pendidik dapat membuat kompetisi memasak bagi siswa-siswinya. Kemudian yang keenam, pendidik dapat menjelaskan bahwa makanan sehat dapat meringankan dan meningkatkan konsentrasi kita dan menambah energi kita, daya ingat kita akan lebih maksimal. Kemudian yang ketujuh, pendidik dapat mengajak peserta didik untuk mengikuti kampanye makan sehat dan bergizi, baik di media sosial maupun secara langsung. Yang kedelapan, pendidik dapat memberikan panduan kepada orang tua tentang bagaimana menyediakan makanan sehat dan bergizi. Yang kesembilan, pendidik dapat meminta peserta didik membuat proyek kelompok tentang menu makanan sehat dan bergizi serta jadwal-jadwal seharian sehat, 5 sempurna dan bergizi. Kemudian yang ke-10, pendidik perlu memberikan penghargaan untuk kebiasaan makan sehat dan bergizi dan memberikan apresiasi sebaik-baiknya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk mengembangkan kebiasaan gemar belajar. Nah, sekarang bagaimana peran pendidik dalam menerapkan kebiasaan gemar belajar? Dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik perlu memberikan contoh yang baik untuk menunjukkan sikap gemar belajar. Jadi, pendidik harus mandiri, pelatihan mandiri, membaca buku, membaca referensi yang ada. Terus kemudian yang kedua, pendidik perlu memastikan ruang kelas memiliki suasana yang bagus, yang menyenangkan untuk bagaimana siswa-siswi dapat belajar dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, pendidik perlu menghubungkan konsep-konsep pelajaran yang dialami dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, pendidik perlu menggunakan metode pembelajaran yang beragam, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kelima, pendidik dapat mengajarkan peserta didik cara belajar yang efektif, misalkan meringkas dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, pendidik dapat memberikan tugas yang menantang dan bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Yang ketujuh, pendidik harus berperan sebagai mentor, bukan sebagai pengajar, sehingga perlu menjadi seseorang yang membantu peserta didik mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedelapan, pendidik perlu meminta peserta didik untuk menulis apa yang telah dipelajari, mengisi jurnal pembelajarannya. Kemudian yang kesembilan, pendidik dapat membuat tantangan dan kompetisi yang sehat untuk gemar membaca dan belajar. Kemudian yang ke-10, pendidik dapat menggunakan alat-alat bantu visual dan teknologi untuk mempermudah pemahaman dan menarik perhatian peserta didik. Yang ke-11, pendidik perlu memotivasi peserta didik untuk bertanya, menganalisa, dan memberikan pendapat tentang topik pembelajaran dan menumbuhkan rasa penasaran bagi peserta didik. Yang ke-12, pendidik dapat menceritakan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan akan lebih bagus, bisa meningkatkan derajat seorang manusia. Kemudian yang ke-13, pendidik dapat membuat sisi diskusi untuk memfasilitasi peserta didik berdiskusi berbagai pendapat tentang belajar. Kemudian yang ke-14, pendidik perlu melibatkan orang tua untuk berperan aktif mendukung kebiasaan belajar tersebut. Dan yang ke-15, pendidik perlu memberikan apresiasi berupa pujian dan penghargaan saat menunjukkan kemajuan dalam pencapaian belajar peserta didik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sekarang untuk kebiasaan bermasyarakat, kebiasaan yang ke-6. Bagaimanakah peran pendidik dalam menerapkan kebiasaan bermasyarakat? Yang pertama, pendidik perlu melibatkan peserta didik dalam kegiatan sosial.
Kemudian yang kedua, pendidik perlu melibatkan peserta didik dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Kemudian yang ketiga, pendidik perlu memotivasi peserta didik untuk melibatkan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dan yang keempat, pendidik dapat mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Yang kelima, pendidik dapat melibatkan peserta didik untuk melakukan kegiatan penggalangan dukungan untuk sosial. Kemudian yang keenam, pendidik perlu memperkenalkan berbagai profesi dan yang berkontribusi pada masyarakat. Kemudian yang ketujuh, pendidik dapat mengajak peserta didik untuk belajar dalam kelompok masyarakat. Kemudian yang kedelapan, pendidik dapat mengajarkan peserta didik untuk menggunakan platform media sosial secara positif. Kemudian yang sembilan, pendidik dapat mengajarkan tata krama dan etika bersosialisasi di masyarakat. Yang ke-10, pendidik dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berperan aktif di dalam masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sekarang yang kebiasaan tidur cepat. Nah, kebiasaan ketujuh ini bagaimana peran peserta didik dalam menerapkan kebiasaan tidur cepat? Yang pertama, pendidik perlu memberikan pengetahuan tentang pentingnya tidur cepat atas kebutuhan diri manusia. Kemudian yang kedua, pendidik dapat mengajak peserta didik untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara mengatur waktu dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga, pendidik dapat mengingatkan peserta didik tentang pentingnya memiliki rutinitas tidur yang konsisten. Kemudian yang keempat, pendidik perlu memotivasi peserta didik untuk tidak terlalu membebani diri dengan tugas yang berlebihan dan mendorong peserta didik untuk mengambil waktu istirahat yang tepat. Kemudian yang kelima, pendidik dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan apakah peserta didik sudah tidur cepat atau belum di rumahnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas 7 kebiasaan anak tersebut, guru juga harus memantau antara kerjasama dengan orang tua tentang kebiasaan anak didiknya. Yang pertama adalah bagaimana kebiasaan bangun pagi. Sudah belum terbiasa atau sudah terbiasa. Ini yang mengisi adalah anak sendiri atas pantauan dari orang tua dan guru. Kebiasaan beribadah, kebiasaan berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. 7 kebiasaan ini bisa menjadi agenda harian atau agenda mingguan ataupun agenda bulanan sebagai hasil pemantauan dan evaluasi dari orang tua dan guru atau pendidik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, itulah 7 kebiasaan anak didik kita yang menjadi salah satu tugas tambahan bagi guru mulai tahun 2025 ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.